Yeah. We have a special on soup today. Oh, no, that's fine. Excuse me, I need a spoon. Having fun? Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, ingat, nikmati sajalah, pasti akan ada jalan keluarnya. Oke, film kita kali ini berjudul Bruce Almighty yang rilis tahun 2003, di mana bercerita tentang seorang pria bernama Bruce Nolan, seorang reporter di sebuah stasiun televisi yang sering mendapatkan kesialan dalam hidupnya. Dia selalu merasa kurang akan pencapaian yang didapatkannya. Kehilangan pekerjaan, Bruce pun semakin banyak berkeluh kesah dengan kehidupannya dan sering memprotes Tuhan, menghujat bahkan menganggap bahwa Tuhan tidak melakukan pekerjaannya dengan benar. Bruce pun selalu menyalahkan Tuhan atas hal-hal buruk yang dialaminya hingga suatu hari, kepanjangan intronya dong. Mending kita langsung let's go aja ke filmnya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah toko kue di Buffalo, New York, di mana seorang pria bernama Bruce Nolan sedang melaksanakan pekerjaannya sebagai wartawan Eyewitness News. Sebelum wawancara, Bruce diminta memakai headcap sesuai aturan Departemen Kesehatan agar tidak ada helaian rambut yang jatuh ke kue. Tapi koki di toko itu malah mengupil saat rekaman dimulai. Kejujuran dari koki dan pemilik toko membuat Bruce harus mengulang take beberapa kali. Toko tersebut ingin mencetak sejarah sebagai pembuat kue kering terbesar di Buffalo yang sebelumnya dipegang oleh Gladys Pelsnick. Dan ternyata toko kue keluarga Kowalski ini berhasil, disertai dengan perayaan singkat bersama Bruce. Bruce pun menutup wawancaranya dengan kalimat manis. Tayangan wawancara ini ditonton Bruce dan juga kekasihnya Grace. Bruce mengeluhkan image-nya sebagai wartawan kocak yang kemungkinan akan menghalanginya menggapai cita-cita sebagai pembawa berita utama. Untuk mengalihkannya, Grace mengajak Bruce menyusun foto-foto mereka, tapi Bruce masih saja menggerutu. Sampai Bruce menemukan satu foto yang menurutnya wajah Grace di situ sangatlah lucu. Grace pun menjadi kesal dan menyergap Bruce hingga mereka terjatuh bersama. Keduanya tinggal sebagai pasangan yang sangat bahagia. Pada keesokan harinya, Bruce bersiap untuk berangkat kerja sambil memikirkan bagaimana membuat ciri khasnya sendiri. Namun fokusnya terganggu karena Sam, anjingnya, menebar kencing sembarangan. Setelahnya, Bruce mengantar Grace yang bekerja sebagai guru TK. Grace memberi gelang tasbih buatan muridnya untuk membawa keberuntungan bagi Bruce yang selalu bernasib sial. Tapi nyatanya kesialan masih betah menempel pada Bruce. Ia terjebak macet yang cukup panjang. Padahal minggu ini adalah minggu penilaian untuk menjadi pembawa berita utama. Bruce pun menjadi sangat kesal. Setelah menunggu lama, Bruce akhirnya sampai juga di kantor dilengkapi drama jas yang terjepit di pintu mobil. Di dalam ruang rapat, Bruce harus menelan kekecewaan karena atasannya Jack lebih menyukai berita yang dibawakan saingan berat Bruce, yaitu Evan. Evan bahkan sempat mengolok-olok kalimat penutup Bruce. Bruce pun membalasnya dengan acungan jari tengah. Bruce kemudian menemui Jack secara pribadi untuk menayangkan beritanya. Ia harus menampakkan diri karena lowongan pembawa berita akan segera dibuka untuk menggantikan Pat yang segera pensiun. Akan tetapi menurut Jack, Bruce bukanlah orang brengsek yang bisa mengulik berita kontroversi, contohnya seperti Evan. Untuk membuktikan ia juga bisa menjadi brengsek, Bruce melempar sandwich yang dipegang oleh Jack. Tapi hanya sesaat, Bruce langsung merasa bersalah dan memungut potongan sandwich yang berserakan di lantai. Agar Bruce bisa tayang di TV, Jack akhirnya menyuruh Bruce meliput hari ulang tahun perahu Maid of Mist di air terjun Niagara yang akan disiarkan secara langsung. Bruce pun menjadi sangat senang. Ia langsung mengabari Grace dan berkata bahwa ia yakin akan terpilih sebagai pembawa berita utama. Kemudian setelah itu Bruce diminta untuk bersiap. Ia akan mewawancarai Irene, salah satu penumpang pertama perahu Maid of Mist.
Di saat yang sama, sebelum siaran dialihkan ke Niagara, Evan diumumkan sebagai pembawa berita utama menggantikan posisi Pete. Evan bahkan mengambil kalimat penutup Bruce saat siaran berlangsung. Bruce pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dengan mata berkaca-kaca, Bruce bahkan tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Setelah beberapa menit, Bruce mengembalikan kekuatan dirinya untuk tetap meliput secara profesional. Tapi faktanya, Bruce hilang kendali. Ia meluapkan semua amarah dengan kalimat yang tidak pantas di depan kamera dalam acara siaran langsung. Tentu saja hal ini membawa bencana bagi karirnya. Bruce pun langsung dipecat saat itu juga. People are drenched, freezing to death on a stupid boat. Any problems? I don't want. Is it my hair, Bill? Oh my God. Saat mengemas barang untuk dimasukkan ke mobil, Bruce mengomel pada sekelompok pria yang merundung tunawisma. Bruce akhirnya dikeroyok dan mobilnya pun dirusak. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Grace bersyukur Bruce hanya mengalami luka dan memar yang tidak parah. Bruce lagi-lagi menggerutu karena merasa kesialannya tidak pernah berakhir. Bruce menganggap Tuhan mengabaikannya dan hanya memperhatikan Evan saja. Grace lalu membujuk Bruce agar bersabar, tapi Bruce malah pergi. Di jalan, Bruce meminta Tuhan memberinya petunjuk tentang apa yang harus ia lakukan. Lucunya, setelah berucap, Bruce malah dipertemukan dengan mobil yang mengangkut tulisan "Jalan buntu, salah jalan, berhenti". Dengan putus asa, Bruce meraih tasbih Grace untuk memohon keajaiban. Sesaat kemudian, mobilnya menabrak sebuah tiang lampu. Sungguh kesialan yang tiada akhir. Bruce lalu melempar tasbih Grace ke sungai dengan marah sambil menantang Tuhan. Pada keesokan harinya, Bruce bangun karena notifikasi pager dari nomor tidak dikenal. Bruce melempar pager keluar jendela hingga terlindas mobil yang lewat. Ia juga mendapati notes dari Grace beserta foto lucu mereka berdua. Bruce jadi merasa bersalah atas apa yang terjadi semalam. Pagi Bruce sepertinya tidak lengkap tanpa pipi Sam dan lagi-lagi Bruce harus menggendongnya keluar apartemen dan di sana Bruce melihat pagernya kembali berbunyi. Bruce menelpon balik nomor tersebut dengan telepon rumah. Awalnya Bruce merasa dipermainkan sampai suara dari telepon itu menyebut nama Bruce dan menawarkan pekerjaan. Bruce pun langsung menuju ke alamat yang diberitahukan. Baru saja tiba, Bruce disambut dengan kesialan hingga celananya basah. Masuk ke dalam gedung, Bruce pun bertemu seorang cleaning service yang mengarahkannya untuk naik tangga ke lantai 7. Sebelumnya, pria itu bertanya apakah Bruce bersedia membantunya mengepel. Bruce menjawab nanti saja tanggal 7 pukul 7. Setelah naik ke lantai 7, Bruce bertemu lagi dengan cleaning service tadi. Bruce pun menyerah dan berniat pergi, tapi pria itu melepas pakaiannya dan berganti dengan setelan putih. Ia juga mengungkit tentang ayah Bruce yang merupakan pekerja keras, lalu menunjukkan laci berkas yang berisi segala hal dalam kehidupan Bruce dari lahir hingga kemarin malam. Semua ucapan jahatnya pada Tuhan tercatat secara rinci di dalam berkas itu. Bruce menjadi terkejut dan mempertanyakan identitas pria di hadapannya itu. Pria itu pun mengaku sebagai Tuhan. I'm God. I'm the one. Bingo! Yahtzee! Is that your final answer? You suck! Tentu saja Bruce tidak percaya. Ia langsung menguji dengan memainkan tebak angka yang semuanya dapat ditebak oleh Tuhan dengan benar dan menakuti Bruce dengan menambahkan 2 jari tangannya. Tuhan kemudian menantang Bruce menggantikan posisinya sementara waktu untuk melihat apakah Bruce bisa melakukan lebih baik daripada Tuhan. Bruce masih menganggap kejadian ini hanyalah sebuah lelucon. Ia pun bergegas pergi meninggalkan gedung dan anehnya celana Bruce tidak terciprat air meski ia kembali menginjak genangan. Mobilnya juga langsung menyala saat Bruce mengucap perintah. Bagi Bruce mungkin ia sedang mujur bukan sedang memiliki kekuasaan Tuhan. Sambil terus mengemudi, Bruce bergumam jika pria tadi adalah Tuhan, maka ia adalah Clint Eastwood, yaitu aktor film action. Dan seketika kaca belakang mobil Bruce pun menjadi pecah. Bruce menepi dan ia melihat mendiang ayahnya dari cermin yang memperingatkan agar berhati-hati dengan kalimat yang diucapkan. Tidak hanya itu, Bruce juga tiba-tiba memiliki senjata api di tangannya.
Bruce langsung membuang dan berlari ke sebuah kedai untuk menenangkan diri. Saat ingin mengambil gula, tiba-tiba toplesnya bergerak sendiri ke arah Bruce. Begitu juga dengan wadah susu. Bahkan sendok keluar sendiri dari mulutnya. Coffee? Yeah. I need a spoon. Pengunjung lain menjauh karena mengira Bruce adalah orang yang aneh. Bruce lalu menguji kekuasaannya lagi dan ia mencoba membelah sup dalam mangkuk dan ajaibnya ia berhasil. Baru sebentar bersenang-senang, Bruce dikejutkan dengan kehadiran Tuhan di hadapannya. Ia mengajak Bruce jalan-jalan sambil menjelaskan peraturan menjadi Tuhan. Bruce bisa menggunakan kekuasaan Tuhan sesuka hatinya dengan 2 syarat, yaitu jangan memberitahu siapapun bahwa ia adalah Tuhan dan jangan main-main dengan keinginan pribadi. Bruce kemudian tercengang menyadari ia dan Tuhan sedang berjalan di atas air di mana Bruce kemarin melempar tasbih Grace. Tuhan membawa tasbih itu lalu berpamitan untuk pergi berlibur. Bruce pun memulai hari barunya sebagai Tuhan sementara dengan bersenang-senang. Tidak lupa membalas dendam pada kawanan preman yang beberapa hari lalu memukulinya. Bruce awalnya menyapa pria-pria berbadan besar itu lalu menuntut mereka meminta maaf. Jelas perkataan Bruce menjadi bahan tertawaan mereka. Seorang dari mereka berkata ia akan meminta maaf nanti saat monyet keluar dari bokongnya. Dan dalam sekejap hal itu pun terwujud. Sisanya pun langsung lari ketakutan dan sebagai salam perpisahan Bruce menyemburkan tawon pada mereka. Ia pun menjadi sangat senang. Bruce juga menyuruh si monyet kembali ke asalnya yaitu bokong si preman. Pria itu pun segera lari setelah bangun dari pingsan. Kini Bruce pulang ke apartemen dengan perasaan yang bahagia. Membawakan bunga langka untuk Grace. Bruce kembali menggunakan kekuasaannya untuk menutup pintu, menyalakan musik, menghapus awan gelap dari langit, menarik bulan dan menambahkan beberapa bintang untuk memukau Grace. Pada keesokan harinya, terlihat tayangan berita televisi menyiarkan bencana tsunami di Jepang yang menelan ratusan korban jiwa. Menurut para ilmuwan, hal ini mungkin disebabkan oleh kegiatan bulan yang aneh semalam. Sementara itu, Bruce terbangun mendengar suara-suara yang entah berasal dari mana. Suara-suara itu memohon pertolongan dan berkat dari Tuhan. Dan kali ini, pagi Bruce tidak terganggu lagi dengan pipis Sam anjingnya. Anjing peliharaannya itu langsung pergi ke toilet saat disuruh Bruce. Bruce berpikir menggunakan kekuatan sementara ini untuk mengejar cita-citanya lagi. Bruce pun pergi ke sebuah lokasi berita dan sengaja menaruh jenazah di sana, sehingga ia menjadi orang pertama yang meliput di TKP. Bruce juga menciptakan kejadian lain yaitu puluhan kilogram ganja ditemukan di mobil kru TV lokal yang sempat mengolok-olok Bruce. Dan dalam sekejap Bruce mengembalikan kredibilitasnya sebagai wartawan dengan versi lebih terupgrade. Ia juga mendapatkan kembali pekerjaannya. Kini Bruce terus menciptakan kejadian fenomenal setiap ia meliput. Hingga karirnya terus membaik dan ia mendapat julukan sebagai tuan berita eksklusif. Namun tampaknya Bruce mengabaikan syarat dari Tuhan. Ia selalu menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Ia juga belum merasa puas sebelum balas dendam pada musuh bebuyutannya yaitu Evan. Bruce mengacaukan siaran Evan dengan merubah skrip dan mengendalikan suara Evan. Bruce tampaklah sangat puas. Surface today when the mayor... It looks like my new co-anchor may need a glass of water. What did he just say? In other news... Prop just fine. Pada malam harinya, Bruce mengajak Grace untuk makan malam romantis.
Grace mengira kekasihnya ini akan melamar, tapi ternyata Bruce hanya menyampaikan kabar bahwa ia telah menjadi pembawa berita utama akibat kekacauan Evan. Grace menjadi bingung harus bereaksi seperti apa. Ia senang sekaligus sedih, karena sudah sangat berharap Bruce akan mengajaknya untuk menikah. Bruce kembali merasakan banyak suara di sekitarnya yang memohon pada Tuhan sampai-sampai ia tidak bisa lagi mendengar Grace dengan sangat jelas. Bruce pun keluar dari restoran dan tiba-tiba saja ia berada di Gunung Everest berhadapan dengan sosok Tuhan. Bruce mempertanyakan suara-suara yang ia dengar. Tuhan berkata semua itu adalah doa yang tertumpuk karena diabaikan. Setelah seminggu memegang kuasa Tuhan, Tuhan bertanya sudah berapa orang yang Bruce bantu. Padahal Bruce hanya menangani Buffalo saja. Bruce tidak bisa menjawab karena ia sibuk membereskan kehidupannya sendiri. Setelah kembali ke apartemen, Bruce memutuskan menjawab doa-doa agar tidak menumpuk di kepalanya. Berbagai metode dicoba Bruce, mulai dari arsip dan kertas notes, tapi tampaknya tidak efektif karena doa sudah terlalu banyak. Bruce akhirnya membuat sebuah program di komputernya bernama Yahweh Insta Prayer yang dapat mengunduh semua doa. Saking banyaknya, Bruce harus menunggu prosesnya hingga pagi hari. Dengan mata yang mengantuk, Bruce mengharapkan sarapan bersama segelas kopi segar dari Bukit Columbia. Dan dalam sekejap keinginannya terwujud. Petani kopi dari Columbia langsung menghampirinya dari jendela dan membawakan teko berisi kopi segar. Bruce kini mulai membaca dan menanggapi doa-doa. Tapi doa-doa baru terus berdatangan. Agar tidak menyita waktu, Bruce mengiyakan semua doa yang dipanjatkan padanya. Had to have made some kind of a dent. Oh, come on! Yes. Scene kemudian berpindah pada suatu malam di mana Bruce menghadiri pesta yang diadakan oleh Jack. Di sana ia datang sendirian tanpa Grace. Grace masih merasa tidak mood untuk pergi bersama Bruce. Tapi dengan kuasa Bruce, Grace akhirnya menyusul ke rumah Jack. Ia tiba tepat saat rekan pembawa berita Bruce bernama Susan sedang menggoda Bruce. Grace melihat dengan kedua matanya sendiri dan saat itu juga Grace meminta putus. Grace, come here! Please, yeah, you're putting up a really big fight. But not me, Bruce. Just give me the boat. Sam, until I can make arrangements. Bruce yang galau masuk kembali ke dalam pesta sambil berharap hujan akan turun. Akhirnya ia tertinggal sendirian dan meratapi kegalauan sambil melihat siaran berita tentang kekacauan akibat semua doa yang ia kabulkan. Pada keesokan harinya, Bruce mencoba segala cara untuk menarik perhatian Grace dan mendapat ampunan maaf darinya. Tapi Grace tetap tidak ingin kembali pada Bruce meskipun Bruce juga berusaha mengendalikan pikiran Grace. Singkat cerita, telah tiba hari di mana Bruce debut sebagai pembawa berita utama, posisi yang selama ini ia idam-idamkan. Tapi sialnya, listrik selalu padam saat Bruce akan membacakan berita. Saat listrik kembali normal, Jack memberitahukan bahwa ada aksi anarkis di depan stasiun siaran mereka yang harus segera disiarkan oleh Bruce. Namun Bruce tersadar akan sesuatu. Ia keluar dari studio dan menyerahkan siaran pada Susan. Situasi di luar benar-benar menjadi kacau. Telah terjadi pembakaran dan penjarahan yang dilakukan oleh para pemenang lotre yang tidak rela hadiahnya dibagi untuk banyak sekali pemenang. Mereka adalah orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Bruce. Mereka juga merobohkan baliho bertuliskan Bruce si Tuan eksklusif. Bruce berteriak memanggil Tuhan dan ia butuh bantuan untuk membereskan semua kekacauan ini. Tepat tanggal 7 pukul 7 sehingga Bruce harus menepati janjinya membantu mengepel gedung. It's good. Good. Could always clean it right up. Setelah selesai, Bruce menyelesaikan tindakannya yang mengabulkan semua doa tanpa pilih-pilih. Tuhan berkata tidak semua orang tahu apa yang mereka inginkan. Mereka selalu meminta tanpa menyadari dirinya sendiri mampu dan berdaya untuk berusaha mewujudkan keinginan. Tuhan kemudian pergi meninggalkan Bruce setelah berpesan agar menciptakan keajaiban dan menyelesaikan masalahnya sendiri.
Bruce pun kembali ke apartemen. Tersiar kabar bahwa situasi kini telah terkendali. Sejak terakhir kali bertemu Tuhan, ia semakin peka dengan orang-orang di sekitar. Bruce mengembalikan posisi pembawa berita utama pada Evan yang sempat ia rebut dengan cara yang curang. Ia mengakui kemampuan Evan yang memang lebih dari dirinya. Tanpa kekuasaan Tuhan, Bruce berusaha melatih Sam agar pipis di luar dengan mengangkat sofa kesayangan Sam keluar apartemen. Perlahan Sam pun mulai terbiasa dan tidak seperti Bruce yang belum terbiasa tanpa Grace. Ditambah lagi Debbie, kakak Grace, datang ke apartemen untuk mengemas barang-barang milik adiknya. Tidak lupa Bruce menitipkan album foto yang sudah ia susun rapi untuk Grace. Saat berpamitan, kakak Grace sedikit bercerita bahwa sebelum tidur Grace selalu berdoa untuk Bruce. Bruce pun langsung mengecek doa yang dipanjatkan Grace pada aplikasi penerima doa. Grace rupanya sangat sering berdoa untuk kakaknya dan juga Bruce. Ia selalu memohon pada Tuhan agar menolong Bruce dari kesusahan dan memberinya kebahagiaan. Tiba-tiba saja notifikasi doa baru berbunyi dan Grace sedang berdoa. Ia berkata masih mencintai Bruce padahal ia tidak ingin mencintainya lagi. Ia memohon agar Tuhan membantu dirinya melupakan Bruce. Bruce pun sangat sedih dan ia berjalan di tengah hujan menyerahkan segala kekuasaan pada Tuhan untuk memilihkan mana yang terbaik untuknya. Setelahnya sebuah truk menabrak Bruce hingga pingsan. Bruce terbangun di dunia berbeda dan bertemu Tuhan yang memberitahu Bruce berbakat membawa kebahagiaan dan tawa pada dunia. Dengan menggenggam jimat Grace, Bruce kemudian berdoa agar Tuhan memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberi kedamaian untuk seluruh umat manusia, juga berharap Grace bahagia meskipun bersama pria lain, asalkan bisa memberinya kebahagiaan dan penjagaan lebih dari yang pernah dilakukan oleh Bruce. Tuhan pun mengembalikan Bruce kembali ke dunia. Ia selamat dari kecelakaan maut yang hampir merenggut nyawanya. Dalam masa pemulihan, Bruce mendapat donor darah dari Grace yang juga segera menjenguk dan memeluk Bruce. Bruce sangatlah bersyukur. Scene kemudian berpindah ke beberapa hari setelahnya. Bruce kembali pada aktivitas sebagai wartawan dengan humor khasnya. Berita yang pertama ia bawakan adalah ulang tahun pertama komunitas donor darah yang dimeriahkan oleh toko kue keluarga Kowalski. Siaran berjalan dengan lancar meskipun dengan kondisi Bruce yang belum sepenuhnya pulih. Bruce juga berpartisipasi dalam donor darah. Di sana terlihat tunawisma yang pernah ditolong oleh Bruce dari bulian sekelompok preman dan memegang tulisan "Kiamat sudah berakhir". Ternyata ia adalah Tuhan yang sedang menyamar. Dan film Bruce Almighty pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silakan kalian komen di bawah. Apa jadinya jika kalian diberikan kesempatan untuk menjadi Tuhan? Apa yang akan kalian lakukan guys? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan jangan pernah mengeluh dengan kehidupanmu saat ini. Tetaplah bersyukur karena engkau masih diberikan nafas kehidupan. Dadah.